teman-teman, saya Marco. Dan saya Billy. Wah, hari ini sudah hari Minggu loh. Jadi kita harus siap untuk sekolah Minggu. Nah, teman-teman di rumah juga ya, siap-siap dan pakai baju yang rapi. Siapkan Alkitabnya. Dan duduk yang rapi dengan sikap yang sopan. Ini Lembaran sampai ke kutub. udah capek, dapat perunggu. Teman-teman, ayo buka YouTube. Kita siap untuk sekolah Minggu. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Capek banget ya, kita nggak kerasa udah hampir setahunan semuanya serba online. Kita sekolah, duduk, liatin HP atau laptop. Kita duduk seharian, mata kita sakit ngeliatin layar, kita juga sakit. Udah gitu, selesai sekolah pun kita masih harus kerjain tugas. Ditambah lagi, ternyata hari Minggu kita nggak bisa santai-santai. Harus ibadah sekolah Minggu kayak gini, harus liatin HP lagi, harus duduk lagi. Ayo, adik-adik, siapa yang mikir di sini mau malas-malasan, mau capek-capean? No, nggak boleh ya. Kita harus semangat. Justru hari Minggu kita bisa sekolah Minggu, kita harus isi energi kita untuk jalanin hari-hari kita yang lainnya. Ayo adik-adik, kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Walaupun kami saat ini beribadah online, kami sangat bersuka cita karena Tuhan tetap bersama kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua, juga untuk lause-lausenya. Tuhan berkati yang memimpin pujian dan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua yang melayani ibadah online ini. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus selalu sukacita ya, karena kita punya Tuhan Juru Selamat kita. Kita bisa menyerahkan dan berharap pada Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku
belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih sekali lagi Tuhan, Kau boleh memberikan berkat sehingga kami semua boleh berada tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan sekarang Tuhan. Biar kiranya Kau ajarkan kami Tuhan untuk belajar mengembalikan dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna buat sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk semua berkat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus memberikan yang terbaik hanya untuk Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Mas Pera kata betul. Adik-adik, sekarang ada teman kita yang mau mempersembahkan pujian. Ayo kita dengarkan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke, terima kasih Esther buat persembahan pujiannya. Nah, buat adik-adik yang mau mempersembahkan pujian boleh juga ya ikut. Kalian bisa menghubungi LOSA kalian masing-masing. Halo adik-adik, dan siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami, sehingga kami boleh untuk mempunyai waktu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mempunyai hati yang untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh Tuhan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Tuhan dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saya mau tanya nih, siapa yang menurut adik-adik paling kuat manusia pada zaman sekarang? Apakah Simpson yang bisa mengalahkan singa? Atau Daud yang bisa mengalahkan Goliat? Atau Superman yang bisa terbang atau punya kekuatan super? Nah, adik-adik tahu nggak jawabannya? Ternyata manusia itu tidak ada yang kuat kalau tidak dari Tuhan kekuatannya. Kayak seperti Simpson, pada saat terakhir Simpson menjadi lemah karena Simpson meninggalkan Tuhan, karena Tuhan meninggalkan Simpson. Nah,
Jadi setiap manusia tidak ada yang kuat. Pada saat manusia itu memiliki masalah, akhirnya manusia itu menjadi lemah. Manusia bisa kuat hanya karena pertolongan dari Tuhan saja. Nah, saya akan melanjutkan firman Tuhan. Dari minggu lalu kita sudah mendengar kalau Esther itu berhasil membunuh Haman. Nah, tapi gimana? Apakah masalah bangsa Israel itu sudah selesai? Ternyata masih belum, adik-adik. Ternyata perintah dari raja itu tidak bisa dibatalkan. Apalagi sebelum Haman meninggal itu, Haman sudah menuliskan surat untuk disebarkan ke seluruh daerah Raja Ahasuerus, dan surat itu sudah dikirim. Nah, pada saat Haman meninggal, surat itu sudah terkirim dan tidak bisa dibatalkan walaupun Haman sudah mati. Nah, bangsa Israel masih dalam ketakutan karena nyawa mereka bisa terancam. Akhirnya Ratu Esther pun memohon kepada Raja Ahasuerus. Dia berlutut di hadapannya. Nah, lalu raja mengeluarkan tongkat emasnya pada Esther, dan akhirnya Esther pun berkata kepada raja bahwa untuk dibatalkan dari niat jahatnya Haman yang suratnya sudah terkirim ke berbagai daerah. Lalu raja pun berkata pada Ratu Esther, katanya Haman sudah disulahkan dan seluruh hartanya sudah diserahkan pada Esther, dan tuliskan surat atas nama raja dan materai pada cincin raja untuk dikirim pada bangsa Israel. Apa yang menurut Ratu Esther baik. Akhirnya Mordekai pun menyuruh para panitera raja untuk menulis surat, dan bunyinya yaitu bahwa seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi, diperbolehkan untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, dan diperbolehkan untuk membunuh pada orang-orang yang menyerang mereka, dan untuk merampas seluruh harta kekayaan yang orang-orang yang menyerang mereka. Nah, akhirnya surat itu ditulis, dimateraikan oleh cincin raja, dan disebarkan ke seluruh daerah menggunakan kuda-kuda kerajaan yang paling cepat. Bayangkan, pada zaman dulu belum ada telepon, belum ada mobil, belum ada pesawat, semua masih menggunakan kuda, dan ini berhubungan dengan waktu. Jadi semakin lama dikirim, maka pasti banyak bangsa yang terancam. Akhirnya setiap daerah yang sudah terima surat dari raja, seluruh bangsa Israel akhirnya senang, mereka bersorak-sorai karena mereka hanya selamat dari kematian, dari niat jahat Haman. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan pasti akan membawa kemenangan. Nah, kita belajar dari Ratu Esther ini, pada saat kita memiliki masalah, maka kita harus bersandar pada Tuhan seperti Ratu Esther. Saat dia memiliki masalah, dia berdoa pada Tuhan. Lalu dia juga berpuasa pada Tuhan. Nah, nggak cuma itu saja. Selain kita berdoa dan berpuasa pada Tuhan, saat kita memiliki masalah, kita bisa cerita pada orang-orang sekitar kita. Seperti Ratu Esther ini, dia minta Mordekai untuk bilang kepada semua bangsa Israel, bangsa Yahudi, untuk mereka sama-sama mendoakan Ratu Esther ini dan berpuasa bersama-sama. Jadi saat kita memiliki masalah, kita bisa cerita kepada orang-orang terdekat kita, bisa kepada hamba Tuhan, bisa kepada lause, bisa kepada orang tua. Nah, kita bisa menceritakan mereka agar mereka juga bisa ikut mendoakan kita, sehingga kita bisa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah kita. Jadi jika kita bersandar pada Tuhan, maka kita pasti akan mengalami
kemenangan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada minggu ini, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan Tuhan, dan Tuhan berkati kami semua agar kami boleh tertanam dalam hati kami firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bersandar berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok ujian. Apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Aku mau berdoa dulu agar besok aku bisa memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, besok aku akan ujian piano Tuhan. Kiranya Kau berkati agar aku bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, meskipun aku gagal berkali-kali, tapi aku percaya apapun hasilnya Engkau selalu bersama denganku dan selalu memberkati aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai apa? Hai Miss, gimana? Udah siap ujian hari ini? Puji Tuhan sudah siap Miss. Kalau gitu kita mulai ya. Tapi sebelumnya aku berdoa dulu ya Miss. Ya boleh. Sudah Miss. Ya kita mulai ya. Wah Mbak, kamu udah lancar ya. Kamu hebat, kamu pasti belajar dengan giat ya. Kamu lulus ujian hari ini. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan sekali, Kau luar biasa. Nah, teman-teman, ingat ya, selama kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan lupa untuk terus semangat dan selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau buat kreativitas. Kira-kira kita mau buat apa ya? Yuk siapin bahan dan alatnya. Pertama-tama siapkan bahan kreativitas tanggal 28 Februari. Sudah? Lalu adik-adik boleh siapkan pensil warna atau krayon. Setelah itu lem, spidol, boleh pulpen atau pensil, gunting, yuk kita buat. Pertama-tama keluarkan dulu bahannya. Ada pola dan kertas buffalo. Langkah pertama kita gunting dulu ya, sesuai polanya, yang rapi guntingnya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita warnai pola ini. Boleh warna apa aja terserah adik-adik. Boleh pakai krayon ataupun pensil warna.
Adik-adik, seperti ini ya hasilnya. Setelah itu kita gunting bagian pintunya. Nah, caranya lipat sedikit tapi jangan sampai ditekan banget. Cubit dikit aja. Ya. Setelah itu sesuai garis. Kan ada bolongnya. Adik-adik ikuti. Ya. Tapi yang bagian ini tidak perlu digunting. Ikuti pola seperti ini. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa dibuka ya. Setelah itu kita siapkan kertas buffalo kuning. Tapi adik-adik buffalonya beda warna, gak apa-apa. Sedapatnya aja. Setelah itu taruh di bawah sini, lalu kita lem ya. Lemnya hanya bagian pinggirnya. Bagian pintunya tidak perlu dilem. Oke? Bagian pinggirnya saja ya. Bagian pintu ini jangan dilem. Nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Setelah itu kita gunting sesuai pola lagi ya. Oke, sesuai pola. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Setelah itu kita tulis ya di bagian dalamnya, bersandar dan berharap kepada Allah. Seperti ini adik-adik, bersandar dan berharap kepada Allah. Biarlah kita selalu bersandar dan berharap kepada Allah dalam situasi apapun ya. Nah, adik-adik silakan coba ya. Kalau sudah, jangan lupa kirimkan hasilnya ke lawsunya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Udah dengar firman Tuhan barusan kan adik-adik, kita harus selalu ingat ya kalau misalnya kita harus selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar kita menyerahkan hidup kita semuanya diatur sama Tuhan. Kita mulaikan pujian, ada satu sobat. Di waktu aku
mendengarkan firman-Mu, dan juga kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga kami bisa saling mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Oh iya, ada nggak ya adik-adik yang ulang tahun bulan Februari ini? Jovan, 3 Februari. Selamat ulang tahun Jovan, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya kerjain aktivitas, kreativitasnya sama kuisnya. Kumpulin klausa kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.